kembali di kelas yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya semuanya ya, semoga sehat seterusnya ya, sehingga kita bisa bertemu setiap pertemuan bahasa Indonesia ini. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba cek, masuk semua ya, alhamdulillah. Kalau bisa masuk semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan bahasa Indonesia yang kemarin. Masih ingat kemarin kita bahas apa? Tes apa ya kira-kira? Itu Bu yang ya. Tes prosedur. Prosedur. Ada kata kuncinya ini. Apa kira-kira? Langkah-langkah. Pasti ada langkah-langkahnya. Atau apa nama lain dari prosedur? Cara. Kira-kira langkah-langkah atau cara untuk apa? Membuat boleh, melakukan sesuatu boleh, atau apa? Menggunakan sesuatu ya. Ketiganya boleh ya. Ada beberapa macam tes prosedur ya, seperti yang disebutkan oleh Mbak Firda tadi. Nah, Bu Indah pengen tahu nih, kira-kira kan kemarin kita sudah mengenal tuh tes prosedur. Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Kalian kesini tadi berangkat sekolah, prosedurnya bagaimana? Coba sharing ke Bunda. Siapa yang mau sharing? Firda, oke. Gimana Firda? Prosedurnya Firda ketika hendak mau sekolah? Kalau saya bagi tanya dulu, terus bawa ini mana gimana sih anak? Ya. Terus itu harus ambil saya ambil kan, nanti yang baju si kerat, terus habis itu berangkat ke anak ayah. Nantinya namanya ini bisa digas harus dihitung di ya. Sampailah Firda di kelas ini. Ya. Kira-kira yang disebutkan Mbak Firda tadi termasuk apa kira-kira? Termasuk dalam kategori tujuan, langkah-langkah atau langkah-langkah untuk apa? Langkah-langkah apa tadi Firda? Berangkat sekolah. Oke. Boleh kamu bikin tes prosedur seperti ini? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, semua yang mengandung langkah-langkah dan ada tujuan jelas, nah itu bisa dijadikan tes prosedur. Tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Firda prosedur dia berangkat ke sekolah. Nah, di sini Bu Ida akan menjelaskan. Hari ini kalian akan mengetahui tentang struktur. Struktur itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Ketika kita membangun sebuah bangunan, itu ada struktur
Ya, tadi katanya, halo guys, di sini saya akan menunjukkan cara membuat tempe. Ya, secara tradisional membuat tempe. Ya, ya. Kemudian yang kedua ada proses tahapan. Apa yang disebut apa proses tahapan itu? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Apa langkah? Semua langkah dia suka dulu kan? Ada kah? Nah, ada apa? Nah, kalau tadi yang namanya tidak apa, perlu menyebutkan bahan apa ketika datang ke sekolah? Tidak boleh, ya boleh. Tapi kalau tidak menggunakan motor, mungkin saya sebutkan alatnya. Dari sini menggunakan apa ya? Misalkan gue pakai sepeda. Oke. Terakhir apa? Kira-kira tadi yang begitulah guys cara membuat tempe. Kesimpulan. Di kesimpulan ini disebutkan juga manfaat apa yang kita peroleh ketika membuat sesuatu itu ya, ketika mengetahui langkah-langkahnya, kesimpulan di sana terdapat manfaat yang bisa kita petik dari proses tersebut. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bu, ya Mbak Firda? Ya, berarti strukturnya itu boleh kelihatan. Kira-kira boleh tidak? Coba yang lain bisa menjawab pertanyaannya Mbak Firda nggak? Boleh nggak dibolak-balik struktur itu? Boleh Bu. Tidak boleh. Kalau menurut Mbak Vina? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kita tidak boleh membolak-balik struktur suatu teks ya. Karena sama seperti ketika membuat bangunan, kita tidak boleh membangun yang lemah dulu, kan tidak mungkin ya. Kita harus membuat fondasinya terlebih dahulu. Maka dari itu kita tujuannya dulu kita tulis apa. Kemudian kalau memang ada bahan dan alat kita cantumkan. Kemudian langkah-langkahnya. Ini yang penting. Sama seperti teks yang lalu-lalu kita pernah belajar teks deskripsi. Langkah-langkah ini termasuk di dalam isi pentingnya. Lalu terakhir ada manfaat dan kesimpulan. Kesimpulannya boleh ya di depan. Kesimpulan dulu Bu, baru langkah-langkah. Boleh. Ya, seperti itu. Nah, kayaknya udah pada lemes, ada yang kurang fokus ya. Gimana kalau kita sambil gerak ya, sambil gerak biar otot-otot kita ada peregangannya. Nah, ini juga termasuk teks prosedur apa? Agar tidak mengantuk di kelas. Yang pertama, berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Lalu gerakan tangannya, kepalanya digoyang-goyangkan. Nah, tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu Bu, tahu. Nah, kita akan menyanyikan seperti itu, tapi kalian ikuti suaranya Bu Indah, jangan ikuti gerakannya Bu Indah. Kalau Bu Indah enggak bilangnya misalkan kaki di sini, kalian jangan ikutin ya. Ya, yuk. Nanti yang ketahuan 3 kali salah, maju ke depan ya. Maju ya. Ya Bu. Oke, mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala. Oke, ini salah dua kali tadi. Berapa lagi? Mana ya? Ayo, pundak, kepala, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut. Tadi itu salah lagi ya. Yang salah maju ya, maju. Silakan Fitri maju. Tepuk tangan dong buat Fitri. Fitri ya. Ya, duduk yang lainnya. Bu Indah mau tanya yang gampang-gampang aja. Tadi di video yang kalian lihat ini sudah memuat semua struktur tidak? Sudah Bu. Sudah. Ada apa aja strukturnya, Fitri? Yang pertama tadi kedua. Ya, kedua. Kemudian alat dan bahan. Ya. Kemudian langkah-langkah. Oke. Kesimpulan dan manfaat Bu. Tadi yang di video sudah menjelaskan manfaatnya. Manfaatnya tempe. Tidak perlu disebutkan. Ya, sudah Bu. Sudah, ya. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Kenapa Bu Indah tadi nggak boleh Fitri menyebutkan manfaatnya? Karena manfaat tersebut
sudah membuat kelompok ya. Bu Indah ada KPD ini kalian kerjakan. Mudah kok. Kalau kalian tadi sudah mengamati secara seksama, kalian akan paham apa isinya. Nah, di KPD tersebut sudah tercantumkan kalian nantinya akan mempresentasikan hasil presentasinya. Kalian bisa pilih berupa gambar yang kalian buat dari Canva, misalkan semuanya bawa HP kan ya. Bisa dari Canva, bisa dijelaskan secara mind mapping boleh, atau langsung dari tulisan kalian presentasikan. Paham? Coba caranya kalau paham diangkat 5. Paham? Oke, sudah paham. Silakan dikerjakan. Bagaimana pekerjaannya ya? Ini kan nanti kan caranya buatnya dari Canva ya. Iya. Jadi kan ini kan mau dikasih gambar-gambar, tapi kan kita nggak pernah mengamalkan langsung di pakai itu boleh dilihat dari Gimana kira-kira, boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, ya boleh. Kita boleh memanfaatkan karena kita belum pernah datang ya ke pabrik tempenya, belum lihat secara langsung, tadi cuma lihat di video. Jadi boleh dong kita memanfaatkan Google. berarti nanti kalau misalnya kita buat yang di sana kan buat poster gitu tuh ya sama. Nah di sini tuh ditulis. Iya, iya. Yang dipresentasikan dulu deh. Ini bisa menyusul. Jadi yang dipresentasikan, kalau memang ini langsung mau dipresentasikan nggak apa-apa gitu tulisan, tapi lebih enaknya lagi kalian misalkan buat Canva atau mapping seperti itu ya, bisa pilih terserah kalian. Oke? Sudah selesai tugasnya? Udah atau sulit? Udah ya. Silakan sekarang bagiannya kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, boleh tugasnya ditampilkan di layar atau proyektor. Boleh, memangnya berupa gambar gitu ya? Berupa oke, ya. Silakan dikirim ke Bu Ida dan tampilkan di layar ya. Dari bermanfaat. Silakan kelompok 1 silakan presentasikan hasil tugasnya. Bagus sekali. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai langkah-langkah pembuatan tempe. Bersama Tina. Baik, yang pertama tadi kan ada struktur. Dari struktur pembuatan tempe ini, yang pertama itu ada mengenai tujuannya. Dan pembuatan tempe ini adalah tidak lain untuk mencukupi keseharian kita makan, bertahan hidup. Nah, makanya di sini ada bahan juga ada bahan. Mungkin ini bisa jelaskan apa bahan ini. Ini kurangnya yang pertama itu ada kaki, kemudian ada daun pisang, dan juga ada alat bekas kulit dari helai. Kemudian untuk darahnya ada helai dari Yang merebus biji kedelai selama sekitar 20 menit. Kemudian yang kedua, kedelai yang sudah direbus tadi bisa direndam selama hingga hasilkan kondisi yang stabil. Kemudian juga bisa dilihat seperti kedelai saja itu namanya kedelai itu direndam sama-sama gitu ya. Kemudian yang satunya kita ditaruh di buat itu. Jangan dipas hingga dapat memilih kedelai yang ada di dalam. Dan katanya itu tempe sudah bisa disajikan atau dikonsumsi seperti itu. Dua, apakah ada sesinya yang jawab? Tanya jawab kita tiadakan ya, nanti kita elaborasikan saja di refleksi akhir ya. Baik, misalnya dapat kelompok satu kita sekarang, maka apabila ada salah kata dan kalimat dominan, maka yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Bagus sekali ya tadi semuanya sudah presentasi dengan media yang berbeda-beda. Indah sangat bangga kalian karena menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan dengan usaha yang sangat baik juga. Sekali lagi bahwa di video yang ditampilkan di pembuatan tempe itu sudah memenuhi 4 struktur pembuat teks prosedur. Yaitu pertama adalah tujuannya ada apa tadi? Kemudian bahan dan alat tadi ya, banyak sekali bahannya apa, alatnya apa, bahannya bahan utamanya apa tadi? Gelai. Nah itu
ya. Kemudian langkah-langkahnya ada beberapa lagi, agak panjang ya langkah-langkahnya. Dia manfaat lain yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar teks apa? Prosedur. Ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semua bisa paham ya. Oke, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks prosedur seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi manfaat lainnya kita selain mengetahui makanan tradisional ini ya, khususnya di bab ini, ketika kita mempelajari teks prosedur kita mengetahui bahwa ketika ingin kita mencapai sesuatu ya, mencapai tujuan kita, bisa jadi cita-cita kalian kita harus berproses. Proses itu merupakan langkah-langkah kalian untuk mencapai sesuatu. Kalau sudah paham semua, kita cukupkan pertemuan pada kali ini tentang struktur teks prosedur. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum